Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tabe selamat linguk nalatai, salam suhujud karende malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus. Ya, pada hari ini perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Abidin, saya dari SMA Negeri 1 Buntok, yaitu saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Barito Selatan. Pada hari ini saya akan melaksanakan pra-observasi supervisi akademik, yaitu dengan Bapak Rohmat Wijaya SPDGR. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Buntok. Mengajar kelas berapa Pak Rohmat? Kelas 11. Kelas 11. Nah, nanti saya sebagai calon guru penggerak akan melihat bagaimana proses pembelajaran Pak Rohmat di kelas. Nanti mungkin pelaksanaannya besok ya Pak Rohmat? Ya, untuk bisa. pelaksanaan ya. Nah, di sini Pak Rohmat, saya menyampaikan bahwa saya ini sebagai calon guru penggerak melakukan supervisi akademik yang tujuannya adalah untuk bagaimana kita sharing, melihat, dan pada akhir nanti melakukan evaluasi terhadap pembelajaran agar pembelajaran yang Bapak ataupun nanti ketika proses pembelajaran di pembelajaran lain itu menjadi lebih inovatif, lebih memberikan sesuatu yang baru yang berpihak kepada peserta didik. Nah, di sini saya mungkin bukan guru ya, tapi saya sifatnya berbagi dan mudah-mudahan nanti itu bisa berbagi juga dengan guru-guru yang lain, mendiseminasikannya agar SMA kita, sekolah kita ini menjadi lebih baik dalam proses pembelajaran. Salah satunya saya mau melihat mensupervisi Pak Rohmat dalam proses pembelajaran. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan Pak Rohmat. Iya. Pak Rohmat bersedia ya? Bersedia. Memberikan jawaban. Nah, di sini saya bertanya dulu kepada Pak Rohmat, yaitu tentang tujuan pembelajaran yang nanti ketika Pak Rohmat sampaikan di kelas itu tujuannya apa Pak Rohmat? Pertama, tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang untuk besok itu berkaitan dengan bagaimana siswa itu bisa mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan persamaan lingkaran. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa tahu bahwa maksud dari persamaan lingkaran itu ketika dibawa ke dalam bentuk abstraksinya dia mudah mengerti, begitu Pak. Oh iya, berarti nanti itu ada inovasi di dalamnya ya? Iya, betul. Iya. Nah, di sini Pak, ketika Bapak melakukan proses pembelajaran nanti itu area pengembangannya itu seperti apa Pak? Area pengembangannya kalau saya lebih menekankan kepada bahan tayang sih. Bahan tayang yang saya maksudkan di sini berupa media pembelajaran. Dia menampilkan objek matematika yang dibahas di persamaan tersebut. Jadi kan kalau secara sebutannya kan misalkan persamaan lingkaran, siswa itu harus dibawa, yang bentuk lingkaran itu yang bagaimana. Nah, itu yang saya sebagai bahan untuk pengembangan itu ya? Perubahannya, pengembangannya itu menampilkan objeknya itu Pak, dibawa ke dalam kelas. Gitu dalam kelas ya? Ya. Berarti nanti itu ada aplikasi penunjang dan sebagainya gitu ya Pak? Jelas, aplikasi penunjang itu jelas ada karena itu yang sebagai bahan saya untuk menampilkan di kelas gitu. Namanya yaitu aplikasinya GeoGebra. GeoGebra ya? Ya. Rancangannya itu seperti apa Pak? Rancangan pembelajarannya? Pembelajarannya pertama itu siswa saya bawa mengamati sebenarnya, mengamati persamaan. Saya sediakan persamaan matematika tentunya. Nah, ternyata persamaan matematika ini ketika kita abstraksikan atau kita modelkan, dia ternyata itu membentuk sebuah lingkaran. Nah, bagaimana kita tahu dia berbentuk sebuah lingkaran? Artinya kita menggunakan aplikasi tersebut, Pak. Aplikasi? Iya, itu. Iya. Berarti ada aplikasi, dan saya mau bertanya kepada Bapak, berarti media pembelajaran nanti seperti apa bentuknya? Media pembelajaran sebenarnya aplikasi sih Pak. Aplikasi? Iya, aplikasi. Jadi aplikasinya offline sih. Jadi tinggal diketikkan aja, dimasukkan persamaannya apa, nanti muncul gambarnya. Seperti itu Pak. Iya, seperti itu ya. Berarti ini aplikasinya buatan Bapak sendiri atau dari pihak ketiga gitu Pak? Bukan buatan saya, tapi saya buatan dari pihak ketiga sebenarnya sih. Tapi saya merancang bagaimana itu cocok kita bawakan ke dalam kelas, gitu Pak. Oh ya, seperti itu ya. Berarti sudah ada unsur inovasinya Pak ya. Iya. Nah, di sini kemungkinan kita akan melaksanakan supervisi akademiknya. Bapak bisanya kapan Pak?
pelaksanaan itu? Jam saya besok kan hari Rabu. Itu Iya. besok ada 2 kelas sih. Jadi Iya, iya. bisa dipilih yang mana kelas MIP 11 MIPA 1 atau 11 MIPA 2. Oh ya, berarti Bapak bersedia aja ya. Kalau Bersedia. sampai nanti saya melakukan supervisi akademik di kelas Bapak ya. Nah, di sini bisa tidak Bapak menginformasikan atau mencatat kegiatan pembelajaran nanti? Ketika, atau gini aja ya, saya melakukan pencatatan pembelajaran di kelas Bapak ya. Bersedia Bapak ya? Boleh Pak, Iya. boleh. Dan apabila nanti saya minta mungkin catatan khusus untuk kelengkapan data saya, Bapak bersedia ya? Bersedia Pak. Iya. Nah, di sini apa pendapat Bapak tentang percakapan kita hari ini, Pak? Saya sebenarnya tertarik sebenarnya sih karena apa yang saya rencanakan ini bisa didokumentasikan istilahnya, dikomunikasikan oleh Bapak sebagai calon guru penggerak. Nah, itu saya berharap nantinya ada forum diskusi antar guru matematika. Oh terkait iya, gitu, Pak. benar. Ya. Mungkin itu saja dulu Pak ya. Pada hari ini kita sifatnya pra-observasi. Iya. Nah, besok yang hari Rabu kata Bapak, Iya. itu kita observasinya. Kemudian nanti setelah itu kita pasca observasi lagi. Siap, berarti- mungkin seperti ini lagi Pak ya, Iya. kita wawancaranya Ya. ya. Berarti 2 tahap lagi ya? 2 tahap Oh, lagi iya, Pak siap. ya. Ya mungkin itu saja Pak. Iya. Terima kasih Terima atas kasih. kerjasamanya hari ini. Mudah-mudahan besok Bapak bisa menampilkan secara maksimal ya. Yang aplikasi, inovasi yang Iya. Bapak munculkan di kelas tersebut. Siap. Ya. Cukup sekian Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi semuanya adik-adik. Pagi. Bagaimana kabarnya, baik kan? Baik. Oke, hari ini kita ingin belajar sesuatu yang baru, yaitu itu fungsi kuadrat. Adapun tujuan pembelajarannya mengetahui sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan koefisien. Jadi sebenarnya materi fungsi kuadrat ini dasarnya udah kalian pelajari kemarin di SMP ya. Ada beberapa disinggung. Bapak lihat dari kompetensi dasar di SMP. Terus hari ini kita ingin menggunakan media berbasis Android, bisa di Android, bisa di download di Play Store, yaitu nama aplikasinya GeoGebra. Bisa kalian download sendiri, sudah kan? Kemudian apa yang ingin kita lakukan? Jadi sifat-sifatnya itu bisa kelihatan dari bentuk grafiknya. Bagaimana maksudnya itu? Ayo kita belajar. Kita lanjut ya. Nah, kita ambil dulu materi yang paling dasar. Perhatikan ini. Fungsi kuadrat bentuk fx sama dengan x tambah a dikuadratkan. Ini fungsi kuadrat atau bukan? Fungsi kuadrat karena dia berbentuk pangkat 2. Oke. Sekarang kita ingat kembali. Nah, perhatikan. Ini yang sudah kita pelajari kemarin waktu di SMP. Ada yang bisa sebutkan kah? Ini bentuk grafik apa? Ya, parabola atau disebutnya parabola. Tapi secara khusus terkait dengan materi yang ingin kita pelajari ini adalah bentuk grafik fungsi kuadrat, di mana fx-nya itu sama dengan x kuadrat. Kan tadi yang ingin kita pelajari yaitu fx sama dengan x tambah a dikuadratkan. Jika seperti ini bentuk yang saya ambil contoh, berarti nilai a-nya itu berapa? Ya, nilai a-nya itu adalah 0. Jika a sama dengan 0, maka fungsi kuadratnya adalah x kuadrat. Iya kan? Nah, bagaimana bentuk grafiknya? Bentuk grafiknya itu seperti ditunjukkan di slide itu. Paham? Oke. Sekarang kita coba, ini kan A-nya kita ingin nilai apapun masukkan, coba kita perhatikan slide-nya. Nah, di sini kita lihat sekarang untuk fx sama dengan x tambah a kuadrat, kita ambil nilai a bervariasi, misal a0 yang seperti tadi kan, kemudian a1, a sama dengan 2, a sama dengan 3, a sama dengan 4. Kalau kalian simpulkan di sini nilai a bagaimana? Kita ambil yang bernilai apa di sini? Ya, kita ambil nilainya positif. Oke, yang untuk negatif nanti ya kita coba dulu untuk yang positif. Oke? Oke, sekarang untuk supaya lebih mudah perhatikan. Untuk memahaminya, perhatikan perubahan grafik fungsi kuadrat tersebut dan perhatikan juga bagian eksplorasinya.
Bagaimana? Apa kalian tahu ke arah mana pergerakan grafik fungsi kuadrat tersebut? Bagaimana dengan titik puncaknya? Kalau tadi penjelasannya kurang jelas, bisa dieksplorasi sendiri. Silahkan yuk. Oke, setelah tadi kita melihat video tutorial GeoGebra, kemudian kalian sudah mencoba sendiri bagaimana jika nilai A yang sebagai koefisien dari fungsi kuadrat diubah, maka ada beberapa pertanyaan yang bisa kita lakukan untuk mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, yang dari kalian lihat tadi, ke arah mana grafik bergeser? Ya, siapa yang mau mencoba menjawab? Saya, Pak. Jadi grafiknya bergeser ke arah kiri. Ada yang bisa melihat kah? Apa hubungan nilai A terhadap pergeseran grafik? Ya, bisa kalian lihat ini grafik fungsi kuadrat X tambah 1 kuadrat. Berarti yang bisa kalian lihat grafiknya tadi bergeser ke arah kiri. Kiri kalian kan? Kalau dalam hal ini kanan saya. Kemudian lihat titik puncaknya. Titik puncaknya di mana? Di negatif 1,0. Oke? Bila kan ini yang X tambah 1 kuadrat. Sekarang kita lihat yang kita ambil nilai A lainnya. Berarti bagaimana? Ada yang berubah kah? Ada. Apa? Posisi titik potong. Posisi titik potong kah? Puncaknya. Ya, puncaknya di mana? Di minus 2,0. Sekarang apa yang bisa kalian simpulkan antara nilai A dan bentuk grafiknya? Ada yang bisa menyimpulkan kan? Kalau dari ini kan, dari yang kita coba tadi, kita coba eksplorasi, terus apa yang bisa kalian simpulkan? Dia bergeser tadi kemana? Arah pergerakannya dulu, arah pergerakannya kiri. Ke kiri. Terus titik puncaknya bergeser, misalkan A-nya 3, berarti titik puncaknya di mana? Minus 3,0. Nah, di minus 3,0. Kalau titik puncaknya kalau nilai A-nya 10, berarti titik puncaknya di mana? Negatif 1,0. Berarti apa yang bisa kalian simpulkan dengan nilai A itu? Kebalikan. Kalau dia posisi jadi negatif. Ya, kebalikan di sini artinya dia berarti menunjukkan dia bahwa pergerakannya itu kan kalau negatif itu dia berarti kalau di garis bilangan dia menuju ke arah kiri, bukan ke arah positif, iya kan? Kan tadi negatif berarti dia ke kiri. Kalau seandainya kebalikannya berarti dia ke arah. Oke, jadi dengan berakhirnya pembelajaran ini, Bapak harap kalian bisa mengerti bagaimana arah pergerakan grafik fungsi kuadrat jika nilai koefisien itu kita ubah sesuka hati. Kemudian Bapak ingin kalian memberikan umpan balik kepada Bapak terkait bagaimana penggunaan aplikasi GeoGebra ini. Apakah bisa membuat kalian lebih mudah dalam memvisualisasikan gambar? Ada yang memberikan tanggapan? Silakan. Saya, Pak. Jadi menurut saya sendiri penggunaan aplikasi ini sangat mempermudah, terutama untuk melihat arah grafik fungsi kuadrat. Lebih mudah untuk ini nih bentuknya, bergesernya ke sebelah sini. Jadi lebih mudah untuk kami para siswa untuk memahami bagaimana pembelajaran mengenai fungsi kuadrat dengan adanya aplikasi ini. Sangat membantu dan juga kami lebih mudah mencerna gambar-gambarnya, lebih bagus dibandingkan dengan tulis tangan, karena ini kalau misalnya aplikasi itu lebih terlihat jelas bentuknya. Seperti itu, Pak. Saya, Pak. Silakan. Jadi tanggapan saya tentang aplikasi GeoGebra ini, aplikasi itu membuat kita lebih mudah memahami bentuk soal dan materi yang kita kerjakan atau kita pelajari. Karena ketika kita menuliskan soal dan ada angka di dalamnya, gambar dari aplikasi GeoGebra itu menunjukkan ke arah mana grafik itu akan berjalan. Contohnya seperti jika ada +2 maka arah grafiknya akan ke kiri, tapi kalau
angkanya itu -2, arah grafiknya akan ke kanan. Jadi kita tidak perlu repot-repot menggambar, tetapi dengan adanya aplikasi GeoGebra membuat kita lebih mudah dalam menganalisa soal-soal yang telah kita kerjakan. Itu aja, Pak. Oke, makasih. Oke, jadi dengan berakhirnya dengan tanggapan kalian, maka berakhir juga pembelajaran kita hari ini. Untuk tujuan pembelajarannya ini, kemudian untuk pembelajaran berikutnya kita masih menggunakan GeoGebra dengan sifat yang lain, koefisiennya kita buat yang lain. Jadi Bapak harapkan kalau jika ada yang ingin membawa laptop, boleh. Untuk itu Bapak ucapkan terima kasih atas kesungguhan kalian dalam pembelajaran kali ini. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Tabe selamat lingu nalatai, salam suhujud kerende melempang. Adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus. Ya, terima kasih Pak Rohmat. Tadi saya sudah melihat Pak Rohmat tampil, Pak Rohmat mengajar, yaitu dalam supervisi akademik, Pak ya. Nah, tadi ketika saya melakukan observasi di kelas Bapak, kemarin kita sudah pra-observasi, tadi itu observasi, dan pada saat ini kita melakukan pasca observasi. Nah, ketika tadi saya lihat Pak Rohmat tampil itu dengan maksimal, Pak ya, menggunakan teknologi dalam pembelajaran Bapak itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Nah, di sini saya mau menanyakan dengan Bapak, yaitu Pak Rohmat Wijaya, SPDGR ya. Mengajar, mengampu mata pelajaran matematika. Nah, di sini Pak, bagaimana perasaan Bapak ketika Bapak tadi melakukan proses belajar mengajar dan ketika saya melakukan observasi di kelas? Sebenarnya dari saya sih, perasaan saya terkait observasi tadi asik aja sebenarnya sih. Artinya kenapa saya bilang asik? Ada teman yang mengawasi saya. Mengawasi ini dalam artian sebagai tempat bertukar pikiran untuk saya setelahnya. Apa-apa yang menjadi kekurangan saya ketika pembelajaran tadi itu bisa kita diskusikan pada saat ini, begitu Pak. Asiknya. Iya, begitu juga saya sangat bersyukur ada teman seperti Bapak. Mudah-mudahan nanti guru-guru yang lain juga mau diobservasi ya, atau melakukan supervisi akademik seperti yang dilakukan oleh Pak Rohmat tadi. Nah, di sini Pak, area pengembangan apa yang Bapak lakukan di kelas dan langkah apa saja yang sudah Bapak lakukan ketika observasi di kelas tadi, Pak? Oke, berdasarkan hal-hal yang telah saya lakukan, area pengembangan yang saya lakukan itu berupa dimensinya berupa tampilan. Artinya bagaimana saya memvisualisasikan atau membuat penampakan dari objek-objek matematika yang dalam hal ini dalam materi saya tadi itu berupa persamaan. Saya hadirkan dalam bentuk gambar. Begitu, Pak. Ya, kalau menurut Bapak tadi ketika penampilan Bapak di kelas itu apakah sudah bisa dikatakan berhasil atau cukup berhasil seperti itu, Pak? Terkait berhasil atau tidak berhasil, rencana saya yang saya rencanakan pada saat awal observasi kemarin sudah sih sesuai rencana. Tapi untuk kekurangan-kekurangan itu pasti ada. Jelas itu karena nggak ada yang 100%. Terus dari hal ini sebenarnya yang saya harapkan bagaimana menurut Bapak apa saja kekurangan penyampaian materi saya atau pengolahan teknologi saya di dalam kelas itu tadi seperti apa begitu. Ya, kalau seumpamanya Pak Rohmat ingin masukan dari saya ya, mungkin saya lebih memasukkan kepada bagaimana Bapak mendiferensiasikan pembelajaran itu. Karena tadi kan saya perhatikan itu masih masing-masing siswa ya, masing-masing siswa. Nah, mudah-mudahan nanti itu diferensiasinya diterapkan sebelum melakukan proses pembelajaran. Itu mungkin menurut saya, Pak ya. Iya, Pak. Nah, di sini kira-kira kapan lagi Bapak akan melakukan perubahan dengan pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi? Terkait perubahan lagi, ini kan setelah materi pertama tadi ada nanti materi yang berikutnya, materi keempat mungkin. Di situ saya akan melakukan pengolahan dulu, identifikasi bagaimana penyajiannya melalui gambar itu, Pak. Oh gitu ya. Ya mungkin itu saja Pak. Mudah-mudahan observasi kita ini ibaratnya ada tindak lanjut Pak ya. Bisa membuat sebuah perubahan ke depannya dan Bapak bisa meningkatkan kembali
pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, cukup sekian Pak. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.